dari Kak Eri. Nah adik-adik, hari ini kakak undang adik-adik berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PH. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Adik-adik yang manis, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Duduk yang manis, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama. Tuhan Yesus yang mau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan litani pujian. Adik-adik siapkan Alkitabnya yang terambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bergantian ya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu ya. Lagunya Baca Kitab Suci. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap
Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ina pada pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab tentang bangsa Israel yang dibuang ke tanah Babel. Nah, ceritanya tentang apa ya? Atau bagaimana sih bangsa Israel bisa dibuang ke tanah Babel? Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara dan kami dapat mengerti dan memahami pembacaan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi yang dibaca dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11, sebelumnya kakak mau tanya dong, apakah adik-adik pernah merasa sedih? Coba kita lihat kalau wajah sedih itu seperti apa ya? Coba adik-adik pasang wajah sedihnya di rumah masing-masing. Sedihnya gimana? Mungkin seperti gambar ini.
Biasanya kalau kita sedih itu karena apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Coba di rumah yang suka sedih, nangis, itu karena apa? Biasanya kalau disuruh papa mamahnya mengerjakan PR, nggak mau, pasti wajahnya mengkerut. Terus misalnya dimintain tolong atau bantuan dari mamahnya, nggak mau. Misalnya nih yang di rumah ya, kakak sebut deh namanya, misalnya Bastian. Bastian kalau disuruh sama mami, suka cemberut nggak mukanya? Atau misalnya adik-adik disuruh mengerjakan PR, nggak mau. Tapi kalau disuruh main games, pegang HP, wow, pasti wajahnya senang. Nah, adik-adik coba di sini kalau sakit wajahnya pasti sedih juga kan? Karena tidak bisa bermain. Makannya nggak enak. Dan masih banyak lagi yang membuat hati kita sedih. Akhirnya wajah kita sedih, kayak yang tadi tuh yang digambar. Sekarang kalau misalnya adik-adik memiliki wajah tersenyum, kayak gambar ini, ayo coba di rumah masing-masing. Senyum yang lebar, nggak apa-apa giginya kelihatan lagi ompong, nggak masalah. Coba adik-adik bisa nggak pasang wajah senyum yang lebar senyumnya? Nah, coba kakak mau lihat, giginya putih nggak? Rajin disikat nggak? Nah, biasanya kalau kita gembira, hati kita gembira, pasti wajah kita tersenyum. Biasanya kalau tersenyum itu karena apa ya? Ya, misalnya kita mendapatkan hadiah, atau mendapatkan nilai yang baik, atau misalnya kita bertemu dengan teman kita, pasti kita wajahnya tersenyum. Nah, kalau wajahnya sedih itu pasti tidak enak ya adik-adik. Begitu juga dengan cerita Alkitab kita hari ini. Kita mau dengar cerita bahwa bangsa Israel itu lagi sedih. Sedih kenapa, Kak? Sedih karena mereka dihukum Tuhan. Nah, siapa adik-adik di rumah yang pernah dihukum sama papa mamanya? Karena sering melawan. Papa mama menghukum adik-adik dengan maksud agar adik-adik tidak mengulangi hal yang sama. Begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka dibuang ke Tanah Babel. Tanah Babel itu bukan tempat mereka, tapi mereka harus tinggal di sana. Sedih adik-adik. Mereka itu dihukum Tuhan karena mereka sering melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak setia. Nah, mereka dihukum supaya mereka menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulanginya kembali. Dan lewat Nabi Yesaya, mereka diberikan satu pengharapan bahwa Tuhan akan mengampuni kesalahan bangsa Israel dan membebaskannya dari Tanah Babel. Dengan harapan mereka kembali kepada Tuhan, mengikuti ajaran-ajarannya yang baik. Demikian kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh sering melawan orang tua atau melawan guru. Kita diberi 3 bagian tubuh yang sangat penting dalam tubuh kita. Bukan berarti yang lain tidak penting ya adik-adik, tapi ada 3 bagian besar dari tubuh kita. Yang pertama adalah kita dikasih otak oleh Tuhan. Untuk apa ya kalau otak itu? Ada yang tahu fungsi otak? Ya, otak itu yang ada di kepala ini, di dalamnya banyak sekali lingkaran-lingkarannya. Coba nanti adik-adik di rumah setelah ibadah lihat ya. Pah, Mah, lihat dong kalau otak itu di Google kayak apa sih gambarnya. Nah, otak itu fungsinya adalah untuk berpikir. Jadi Tuhan memberikan otak kepada kita untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau otak kita sudah berpikir,
untuk melakukan hal yang baik, maka bagian tubuh kedua, yaitu mulut kita akan selalu melakukan hal yang baik. Seperti apa? Mengatakan sesuatu yang baik. Coba kakak mau tahu, jawab dengan jujur. Siapa di sini yang sering mengatakan hal-hal yang tidak baik? Nah, Tuhan sedih adik-adik, karena mulut kita diberikan Tuhan untuk mengatakan hal-hal yang baik. Misalnya, ucapkan terima kasih. Kalau misalnya kita diberikan sesuatu, adik-adik suka bilang terima kasih nggak sama papa mamahnya atau kakaknya atau adiknya atau teman bila diberi sesuatu? Kalau tidak pernah, mulai sekarang adik-adik harus ya mengatakan terima kasih bila kita mendapatkan sesuatu. Kemudian kita harus mengatakan hal yang baik, misalnya ada teman yang sakit nih, kita harus bilang semoga cepat sembuh ya. Nah, dan yang terakhir, kata-kata yang penting yang harus keluar dari mulut kita adalah memuji Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kaki dan tangan. Mereka bekerja sama setelah otak berpikir hal yang baik, kita mengatakan hal yang baik, maka tangan dan kaki kita akan melakukan hal yang baik. Misalnya, kalau habis bermain, adik-adik harus simpan mainannya di tempatnya kembali. Berjalan ke tempatnya, membereskan, lalu menyimpannya lewat tempat yang sudah disediakan oleh papa mamanya dan disimpan kembali. Atau yang kedua, kalau disuruh, cepat lakukan, jangan menunda. Misalnya, ayo tolong dong, buang sampahnya, cepat lakukan. Atau papa mamanya bilang, ayo, kalian cepat kerjakan PR. Biasanya adik-adik selalu, nanti bentar lagi. Nah, mulai sekarang itu tidak boleh dilakukan ya. Cepat lakukan, jangan menunda. Kalau semuanya sudah dikerjakan, adik-adik bisa melakukan hal yang lain. Boleh bermain kalau tugas utamanya sudah dikerjakan. Jadi, intinya adik-adik, kita harus bersyukur atas kasih Tuhan yang sudah membebaskan kita dari dosa. Seperti bangsa Israel yang dibebaskan Tuhan dari tanah pembuangan di Babel. Kenapa kita harus berbuat baik dan bersyukur atas kasih-Nya? Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Sebagai ungkapan syukur, kita sebagai umat manusia tebusannya, maka adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik supaya Tuhan senang. Semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Adik-adik punya nilai bagus diberikan untuk Tuhan. Adik-adik melakukan hal yang baik, semua itu adalah untuk Tuhan. Nah, demikian pembacaan firman kita hari ini, cerita Alkitab dari Yesaya 40 ayat 1 hingga 11. Oh iya, satu ya yang harus kita ingat, ada di dalam Alkitab, Mazmur 118 ayat 1. Kakak bacakan ya. Nah, adik-adik yang udah bisa baca, tolong buka Mazmur 118 ayat 1 untuk menutup cerita Alkitab kita hari ini. Dikatakan di dalam Alkitab, Mazmur 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Berkat yang Kau beri.
adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, menyayangi, dan juga selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam di tempat kami berada. Kami diajarkan untuk menghargai kasih setia Tuhan, untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan juga mau menjaga adik-adik kami di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik yang sudah bersekolah secara luring maupun masih dilakukan di dalam kondisi di rumah masing-masing. Tuhan, kami juga memohon berikan selalu kesehatan kepada kami semua, agar kami selalu bisa mentaati protokol kesehatan di tengah-tengah kondisi saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan adik-adik yang minggu-minggu mendatang akan memasuki masa ujian penilaian akhir sekolah. Tuhan berkati mereka di dalam masa persiapan, belajar, dan juga nanti saatnya mereka dapat mengerjakan tugas dengan baik. Semua yang kami persembahkan itu adalah untuk Tuhan sebagai rasa syukur kami. Kami mendoakan gereja kami dan juga semua aktivitas dan program-program kerjanya, kiranya Tuhan mau ikut serta menyukseskan semuanya, sehingga kami juga bisa bersama-sama merasakan kasih sayang Tuhan di dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami peralaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya, kakak akan bacakan ayat Alkitab yang terambil dari Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Kita akan menyanyikan lagu persembahan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah melaksanakan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sungguh berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sebelum menerima berkat, mari kita nyanyi bersama-sama burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak menuai, tapi Tuhan tandani.
Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Dan kiranya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, beserta Roh Kudus akan senantiasa menyertai adik-adik sekalian dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita sudah usai. Nah, adik-adik tetap semangat ya, tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan akhirnya Kak Eri, Kak Putri mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.